Islam. Kenapa memang tasabun Ustaz seringkali kami menemukan apa namanya yang abu-abu, tasabun yang boleh yang mana atau memang semua tidak boleh. Dan untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita simak kajian yang akan Ustaz Hits dengan khusyuk agar ilmu dari beliau ini dapat kita pahami dan kita amalkan dengan penuh berkah. Pada Ustaz Amin Bahij, Ustaz Tafadol dapat mulai kajian kita kami ini mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, dengan izin Allah, kita dipertemukan di kajian Zoom, melalui Zoom dengan mengangkat tema Kaidah Memahami Tasyabbuh bersama alumni SMA 2 Surabaya, angkatan 79. Nggih, Pak? Kalau dilihat dari undangannya, angkatan 79 tuh 79 lulus atau 79 masuk? Lulus 79. Masya Allah, ini senior ini. Haus ilmu ya. Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan istiqamah bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ya mungkin posisi saya sebagai cucu yang di sini sebatas berbagi sesuatu yang sudah saya pelajari. Barangkali ada Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah belajar ini, mudah-mudahan ini jadi tambahan pematangan. Baik, jadi nanti kita akan sampaikan beberapa poin yang saya sarikan dari buku yang ditulis oleh Syekhul Islam. Judulnya Iqtida'us Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Bimbingan ke jalan yang lurus untuk mengambil sikap yang berbeda dengan Ashabul Jahim, para penduduk neraka Al-Jahim. Yang dimaksud di situ adalah Yahudi dan Nasrani. Baik, sekarang kita baca berikut ini satu artikel. Alhamdulillah tadi sempat kami kumpulkan, ya kurang lebih jam 2 kita buat ini, dan alhamdulillah walaupun belum selesai, mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk kajian bersama. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kata Syekhul Islam dalam buku beliau Iqtida' Siratal Mustaqim, I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sadarilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi ala fatrati minar rusul, kepada makhluknya di zaman fatrah minar rusul, kekosongan rasul. Ada jarak antara Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW sekitar 600-an tahun. Waqad maqqata ahlil ardi, dan Allah Ta'ala memurkai seluruh penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang non-Arab, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian di antara ahli kitab, matu au aktsaruhum qabla mab'athihi, yang mereka meninggal sebelum diutusnya Nabi SAW karena masih memegang tauhid yang dibawa, yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam.
Dan apa yang beliau sampaikan ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzata yaumin fi khutbatihi," beliau sampaikan dalam sebuah khutbah beliau mengatakan, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Allah berfirman, "Aku ciptakan hambaku hunafa'a kullahum," dalam kondisi hanif semuanya. Wa innahum atathumus syayatin, lalu mereka digoda oleh setan. Fajtalathum an dinihim, kemudian setan menyimpangkan mereka dari agama mereka yang lurus. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, kemudian masyarakat mengharamkan apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum ayyushriku bima lam unzila bihi sultana, lalu setan juga menyuruh mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu tanpa bukti. Wa innallaha, kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha nadhara ila ahlil ardi, Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Famaqatahum arabahum wa ajamahum, lalu Allah memurkai mereka, baik yang orang Arabnya maupun yang non-Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian kecil di kalangan ahli kitab yang mereka masih komitmen dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Baik, demikianlah kondisi manusia ketika itu, sehingga Yahudinya menyimpang, Nasraninya menyimpang, musyrikinya juga menyimpang, dan ketika itu manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sementara kitabnya sudah diselewengkan. Dan yang kedua adalah ahlul authan, para penyembah berhala, yang mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan leluhurnya tanpa bukti, tanpa dasar yang kuat, sehingga semuanya hampir keluar dari jalur yang benar, kecuali sebagian di antara ahli kitab yang masih menjaga komitmen mereka dengan ajaran yang benar yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia meninggalkan jalan umat yang menyimpang itu, meninggalkan budaya Yahudi, Nasrani, dan orang musyrikin menuju jalan hidayah. Kata Syekhul Islam, "Tsumma innahu subhanahu ba'athahu bidinil Islam." Kemudian Allah Ta'ala mengutus beliau, Rasulullah SAW, dengan membawa ajaran Islam yang merupakan siratul mustaqim. Dan Allah wajibkan kepada para makhluk untuk mohon hidayah kepadanya. Kulla yaumin fi salatihim, dalam salat mereka setiap hari, yaitu pada doa kita di surat Al-Fatihah. Wa wasafahu bi annahu siratul ladzina an'ama alaihim, dan Allah sebut siratul mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang soleh, bukan jalan makhluk yang dimurkai atau makhluk yang sesat. Dan demikianlah yang kita baca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Lalu siapa al-maghdub alaihim? Siapakah al-maghdub alaihim dan siapakah ad-dallin? Ada tafsir nabawi. Tafsir nabawi berarti tafsir yang dibawakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dullalun." Yahudi itu kaum yang maghdubun alaihim, kaum yang dimurkai, sementara Nasrani adalah dullalun, kaum yang sesat. Sehingga al-maghdubu alaihim ditafsirkan oleh Nabi SAW Yahudi. Waladdallin, ad-dallin tafsir Nabi SAW Nasrani. Baik. Nah, mereka ini sudah pernah ada dengan kondisi seperti itu sebelum Islam datang. Lalu Nabi SAW datang untuk meluruskan masyarakat agar meninggalkan prinsip beragamanya Yahudi maupun Nasrani yang disebut oleh Allah al-maghdub dan ad-dallin. Lalu kenapa mereka itu disebut al-maghdub dan ad-dallin?
Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, wa jima'u dzalika anna kufral yahudi asluhu min jihati adamil amali bi ilmihim. Kesimpulannya adalah bahwa kufurnya Yahudi asal mulanya disebabkan karena mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Fahum ya'lamunal haqqa, mereka mengetahui kebenaran, wala yattabi'unahu amalan au qawlan wala amalan, dan mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu baik dari sisi amaliyahnya maupun ucapannya. Tahu ngerti ini benar tapi ditinggalkan, bahkan dimusuhi. Tahu ini salah malah dibela-bela. Wa kufrun nasara, sementara kufurnya orang Nasrani, min jihati amalihim bila ilmin, mereka itu orang yang rajin beramal tapi nggak punya landasan ilmu. Ada yang sampai nggak kawin atau nggak nikah, ada yang apalagi tidak pernah keluar dari tempat ibadah. Fahum yajtahiduna fi asnafil ibadat, mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam praktek ibadah bila syariatin minallah, tanpa ada bimbingan syariat dari Allah. Jadi kondisi pastor di masa silam itu Masya Allah, badannya rata-rata tidak terawat dengan baik karena mereka penuh hidupnya untuk ibadah. Jadi dzikir terus, baca Taurat, baca Injil, karena Taurat itu masih berlaku di zaman Isa alaihissalam. Sujud atau sholat, terus mereka sholat dengan tata cara mereka. Suatu ketika, ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abu Amr al-Jauni, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kala itu Syam, daerah Syam itu berarti Palestina dan sekitarnya, sudah ditaklukkan. Dan ketika itu daerah Syam mayoritas beragama Nasrani. Amirul Mukminin radhiyallahu anhu datang kepada mereka. Lalu beliau melewati sebuah kuil yang dihuni oleh seorang rahib. Maka dipanggillah sang rahib, ya rahib, wahai rahib. Kemudian menghadaplah sang rahib kepada Amirul Mukminin. Dipandangi sama Umar dari atas sampai ke bawah. Terus beliau nangis. Umar menangis. Maka pembantunya Umar tanya, "Ma yubkik ya Amirul Mukminin? Apa yang menyebabkan Anda menangis wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tadzakartu qaulallahi ta'ala." Aku teringat firman Allah Ta'ala, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Amilatun nasibah, ada orang yang sangat rajin beramal. Tasla naran hamiyah, tapi dia masuk ke dalam neraka yang menyala. Dan Umar melihat rahib seperti itu. Ini orang kurus, kering, badannya nggak terawat karena waktunya habis untuk ibadah. Mungkin sering puasa dia, tapi nanti masuk neraka. Karena mereka rajin ibadah bila syariatin minallah, tanpa bimbingan syariat dari Allah. Wa yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun, dan mereka bicara atas nama Allah yang tidak mereka ketahui. Walihada, oleh karena itu, kana Sufyan ibn Uyainah wa ghairuh, Sufyan bin Uyainah dan beberapa ulama yang lainnya, mereka mengatakan, inna man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun bil yahud. Di antara ulama kita yang menyimpang disebabkan karena ada kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubbadina, sementara para ahli ibadah kita yang menyimpang, fa fihi shibhun minan nasara, ada kemiripan dengan Nasrani. Ulama itu tahu ilmu tapi ada yang tidak mau mengamalkan ilmunya, ngerti kebenaran tapi dia tinggalkan. Dan ahli ibadah itu dia rajin ibadah namun tidak punya landasan ilmiah. Baik. Setelah kita memahami keadaan Yahudi dan Nasrani, berikutnya
Ada satu kaidah, sebelum diutusnya Nabi SAW, manusia paling jelek adalah pemuka agama. Pasca diutusnya Nabi SAW, manusia yang paling baik adalah pemuka agama. Jadi berbalik. Syekhul Islam mengatakan, kullu ummatin qabla mab'athi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua umat di zaman kekosongan Nabi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulama'uha syiraruha. Ulamanya adalah orang yang terjelek. Kenapa, Pak? Ya mereka gembong kesesatan. Sehingga tokoh Yahudi itu yang paling enggak karuan, tokoh Nasrani juga sama, tokoh musyrikin juga sama. Tokoh agamanya itu paling buruk karena dia yang memegang kesesatan yang paling puncak. Illal muslimin, kecuali kaum muslimin, fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Ulama mereka adalah manusia terbaik mereka. Ulama mereka adalah manusia terbaik mereka. Sehingga kondisinya terbalik. Sebelum diutusnya Nabi SAW, manusia yang paling jelek itu adalah ulamanya, tokoh agamanya. Setelah diutusnya Nabi SAW, manusia yang paling jelek, manusia yang paling baik adalah ulamanya, tokoh agama Islam. Fa innahum khulafaur rasul. Karena para ulama itu adalah penerus dakwah Rasul fi ummatihi, untuk mengajarkan kebenaran kepada umatnya. Mereka lah yang menghidupkan sunnah yang telah mati. Bihim qamal kitab, sehingga Alkitab bisa diterapkan disebabkan mereka. Wa bihi qamu, dan mereka dengan Alkitab bisa menjadi lebih tegak, bisa menegakkan kebenaran. Wa bihim nataqal kitabu wa bihi nataqu, ya. Mereka berbicara pakai Alkitab. Demikianlah kondisi para ulama. Baik. Berikutnya, setelah kita paham tentang adanya orang baik dan orang buruk dan tokohnya masing-masing, berikutnya kita beralih kepada masalah meniru. Meniru bisa menularkan karakter. Kata Syekhul Islam, innal musyarakata fil hadyi dzahir. Sesungguhnya kesamaan penampilan fisik, kesamaan lahiriah, turithu tanasuban wa tasyakulan bainal mutasyabihain, akan membuahkan keserasian, ya, di antara dua orang yang saling meniru tadi. Yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal, yang itu bisa mengarahkan dirinya untuk meniru akhlak dan amal perbuatan. Akhirnya awalnya cuman sama lahiriahnya saja, lama-lama niru-niru yang lain. Wa hadza amrun mahsus, dan ini bisa kita buktikan di alam nyata. Karena orang yang memakai baju ulama misalnya, dia seolah-olah tergabung bersama mereka, seolah-olah dia adalah sosok ulama. Wallabis li thiyabil jundil muqatilah, atau ada orang yang memakai baju tentara, yajidu fi nafsihi naw'u takhallikin bi akhlaqihim, nanti akan muncul dalam dirinya keinginan untuk meniru kebiasaan mereka, sehingga jalannya kemudian berubah. Lalu apalagi menampakkan gagahnya karena dia menggunakan baju prajurit. Wasari wa yasiru tab'uhu mutaqadiyan lidzalika, sehingga yang menjadi tabiatnya, karakternya itu sejalan dengan itu. Jadi adanya kesamaan lahiriah bisa menyebabkan kesamaan batin, kurang lebih seperti itu. Demikian pula adanya kesamaan lahiriah bisa menimbulkan keakraban, sehingga gara-gara sama merek mobil jadi akrab, gara-gara sama pakaian jadi akrab. Ya, misalnya ya, kita pakai baju, kemudian keluar kota. Nah, nggak sengaja di bandara ketemu orang yang pakai baju kita yang sama. Duh, kok pabriknya bodoh sama. Walaupun nggak kenal, jadinya apa? Akrab.
Kata Syekhul Islam, fa idza kanatil musyabahatu fi umuri dunyawiyah turithul mahabbata wal muwalah. Apabila kesamaan dalam urusan dunia bisa menyebabkan orang itu bisa saling mencintai dan saling loyal, sehingga sampai hanya sebatas kesamaan merek mobil. Merek mobilnya A, terus buat komunitas A, VW misalnya, komunitas VW, komunitas Moge, komunitas ini. Orang bisa membuat komunitas hanya karena kesamaan kendaraan. Fa kaifa bil musyabahati fi umurin diniyah. Lalu apa yang bisa Anda bayangkan ketika kesamaan itu terjadi pada umurun diniyah, perkara agama. Sehingga yang sama apa? Agamanya, urusan agamanya. Dia niru tata cara beragama, dia niru tata cara tata cara dalam beribadah. Fa inna ifda'aha ila naw'in minal muwala aktsaru wa asyad wal mahabbat wal muwala lahum tunafil iman. Ini akan bisa mengantarkan orang untuk semakin loyal dan mencintai, wal muwala lahum, sementara loyal kepada mereka non muslim, tunafil iman, itu bertentangan dengan iman. Loyal kepada non-muslim itu bertentangan dengan iman. Kok bisa, Pak? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak loyal kepada non-muslim karena alasan agamanya. Ya. Berteman sah-sah saja, bertetangga boleh-boleh saja. Kalau loyal beda lagi. Menjadikan mereka sebagai teman dekat, tempat curhat, tempat berbagi semuanya. Nah, seperti ini akan berbeda. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan akan tasyabbuh. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam hadzara 'anit tasyabbuh bihaula'i wa haula. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan jangan sampai tasyabbuh, tentang masalah tasyabbuh dengan mereka itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Baik, Bapak Ibu bisa perhatikan berikut ini. Karena pengaruh tasyabbuh tadi, tasyabbuh bisa berpotensi, kita tadi sudah menyebutkan ya, keakraban, muncul keakraban, dan ini bisa memicu terjadinya muwalah. Muwalah itu apa? Loyalitas, sehingga membuat seseorang loyal kepada orang tersebut. Yang kedua, memberikan pengaruh batin, memberi pengaruh kesamaan batin. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Baik. Oleh karena itu, tasyabbuh ada dua. Yang pertama, tasyabbuh dengan manusia mulia. Tasyabbuh dengan manusia mulia. Contohnya, tasyabbuh niru-niru Rasulullah SAW. Oh, itu bukan tasyabbuh, Pak. Itu ittiba'us sunnah. Oke, sebut saja ittiba'us sunnah. Atau meniru para sahabat. Oh, itu ittiba' sahabat, ittiba'us salaf. Baik. Atau meniru para ulama. Nah, bisa tasyabbuh dengan ulama. Maka meniru manusia mulia ini dianjurkan. Hingga ada ungkapan pepatah, illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka,
minimal tiru mereka. Karena meniru orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Yang kedua, tasyabbuh dengan manusia tercela. Nah, ini tidak boleh, dilarang ya. Karena tasyabbuh dengan manusia tercela, ya, maka yang akan terjadi adalah dia bisa terpengaruh dengan karakter tercelanya. Maka sebaiknya Anda tasyabbuh dengan orang mulia. Jangan tasyabbuh dengan orang tercela. Sama-sama niru. Baik, selanjutnya nanti kita akan lihat. Ya. Dalam kegiatan tasyabbuh yang dilarang dengan orang tercela atau makhluk tercela, kesimpulannya ini. Dilarang tasyabbuh dengan makhluk yang lebih rendah. Tasyabbuh dengan makhluk yang lebih rendah bisa bentuknya tasyabbuh dengan setan. Apa ada Pak tasyabbuh dengan setan? Ada. Contohnya makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ya. Nabi SAW pernah bersabda tentang orang yang makan minum atau kebiasaan setan. Beliau mengatakan la ta'kulu bishimal fa inna syaitana la ya'kulu bishimal. Ya, beliau bersabda seperti ini. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Ya, maka makan dengan tangan kiri tasyabbuh dengan setan. Baik, contoh yang lain, minum dengan tangan kiri termasuk ya. Setan itu pakai sandalnya satu. Maka kita kalau jalan jangan pakai satu sandal. Dan masih banyak yang lainnya yang itu menjadi kebiasaan buruk setan yang diceritakan oleh Nabi SAW. Berikutnya, tasyabbuh dengan binatang tidak boleh. Karena itu, kalaupun ada gerakan sholat yang mirip dengan postur binatang, Nabi SAW melarangnya. Jangan tiru seperti itu. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, la tabruk kama yabrukul ba'ir. Kalian jangan menderum sebagaimana menderumnya onta ketika sujud. Kalian jangan menderum ketika sujud sebagaimana menderumnya onta. Nah, sehingga kita dilarang. Ada sisi kesamaan dengan onta, nggak boleh kayak gini. Ini mirip seperti anjing, nggak boleh seperti ini. Diganti dengan gerakan kayak gini. Ya. Sehingga tasyabbuh dengan binatang hukumnya dilarang. Nah, dan kita tahu beberapa kaum muslimin ketika sholat di masa Nabi SAW kadang sempat meniru gerakan binatang, lalu dilarang oleh Rasulullah SAW karena meniru gerakan binatang. Coba hadis ini salah satu contohnya. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami, lalu beliau bersabda, mali arakum rafi'i aidikum. Kenapa aku melihat kalian angkat-angkat tangan kalian ka'annaha adnabu khailin syumsin, seperti ekor keledai, seperti ekor keledai. Uskunu fis shalah, tenanglah dalam salat, jangan banyak gerak. Tsumma kharaja alaina fara'ana halaqan faqala ma li arakum izin. Nabi SAW kemudian ingatkan, kenapa kalian tadi melakukan seperti ini? Kok kopat kapit seperti ekor keledai? Jadi ka'adnabi khailin syumsin, seperti ekor keledai, kopat kapit, kopat kapit. Uskunu fis shalah, tenang dalam salat. Apa sih yang dilakukan oleh sahabat? Kok sampai seperti itu? Ternyata mereka
para sahabat, mereka ketika salam itu mengangkat tangannya. Jadi salam, tangan di atas paha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kopat kapit, kopat kapit. Kopat kapit itu bahasa Indonesianya apa? Ya, ekor yang terus gerak itu dikibas-kibaskan. Sahabat pernah melakukan itu, dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga ketika ada kemiripan dengan binatang, maka tidak boleh kita lakukan. Berikutnya, tasyabbuh dengan orang kafir, jelas ya. Kemudian tasyabbuh dengan orang fasik. Maka walaupun tidak sampai pada derajat kafir. Misalnya apa, Pak? Pakai tindik. Terus apa lagi? Semir warna-warni. Rambutnya disemir warna-warni. Ada kuning, merah, biru. Terus warna yang lain. Nah, seperti ini tidak boleh karena itu meniru kebiasaan orang fasik. Wallahu alam. Baik, kemudian kita balik lagi ke atas. Kaidah yang ke-8 bahwa tasyabbuh enggak butuh niat. Sehingga bisa jadi seseorang melakukan tasyabbuh walaupun tidak berniat untuk tasyabbuh. Sehingga tetap dinilai salah meskipun yang bersangkutan bisa jadi tidak berdosa. Jika memang yang bersangkutan tidak tahu. Nah, salah satunya Anda lihat berikut ini, tasyabbuh tidak butuh niat. Jadi terjadi tasyabbuh walaupun pelakunya tidak niat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru syaiba wala tashabbahu bil yahud." Semir uban-uban ini. Ubannya disemir. Jangan meniru Yahudi. Karena Yahudi tidak mau nyemir uban. Maka Nabi SAW minta kepada para sahabat yang ubannya ada di rambutnya, di jenggotnya untuk disemir. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, hadzal lafzu dalla 'alal amri bi mukhalafatihim. Lafaz ini menunjukkan perintah untuk bi mukhalafatihim, menyalahi mereka. Maksudnya adalah tidak sama dengan mereka. Wa nahyu an musyabahatihim, dan larangan untuk meniru mereka. Fa innahu idza naha anit tashabbuh bihim, karena ketika beliau melarang untuk melakukan tasyabbuh dengan mereka, fi baqa'i baydhi syaibi alladhi laysa min fi'lina, untuk membiarkan uban berwarna putih tanpa disemir, padahal itu bukan perbuatan kita. Dalam arti begini, beruban itu kan tidak bisa diniatkan. Saya berniat nanti sebelah sini beruban, ini beruban. Duh, dari mana kamu tahu? Ya enggak tahu, nah, enggak bisa. Sehingga orang yang beruban itu di luar kendalinya. Fali ayyanha an ihdathi tashabbuh bihim aula. Maka jika membiarkan uban tidak disemir itu masuk kategori tasyabbuh, apalagi ya, membuat satu perbuatan baru yang itu jelas tasyabbuh. Walihadza kana hadza tasyabbuh yakun muharraman bila bi khilafil ula. Oleh karena itu tasyabbuh statusnya haram. Berbeda dengan yang pertama. Sehingga begini, kalau uban saja yang jika itu muncul kan di luar niat hamba, kok udah beruban, itu disyaratkan untuk tasyabbuh, apalagi yang di bawah uban. Wallahu a'lam. Jadi dilarang tasyabbuh dengan membiarkan uban, apalagi yang sifatnya tasyabbuh dalam beragama dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, setelah ada peringatan itu, anehnya di tengah umat ini terjadi tasyabbuh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadzwal qudzati bil quddah. Sungguh kalian akan mengikuti
sanana man kana qablakum, ajaran orang sebelum kalian, hadwal qudzati bil qudzah, sebagaimana bulu dari anak panah kanan dan kiri, itu namanya qudzah. Qudzah kanan, qudzah kiri sama. Hatta lau dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu, sampai andikan mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bagaimana praktek yang terjadi di kalangan umat beliau di akhir zaman, bahwa umatnya itu banyak niru orang non muslim. Qalu, maka para sahabat bertanya, al yahud wan nasara, apakah yang Anda maksud adalah niru Yahudi dan Nasrani? Qala, jawab Nabi SAW, faman, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Demikian pula di hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim juga. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablaha. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku mengambil atau mengikuti manusia generasi sebelumnya, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, seperti jengkal kanan dan jengkal kiri, persis. Anda telapak tangannya dibuka, kanan dan kiri sama. Dira' dengan dira', lengan dengan lengan. Fakilah, kemudian para sahabat bertanya, apakah yang Anda maksud ya Rasulullah kafarisi war Rum? Kafarisa war Rum, orang Persia dan orang Romawi. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa manin nasu illa ulaik, siapa lagi manusianya kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa umat ini mengalami tasyabbuh, meskipun tidak semuanya. Nah, di sini tasyabbuh tidak terjadi pada semua lapisan umat, karena nyatanya ada yang bertahan tidak tasyabbuh. Dan hadza fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu alam. Nah, sekarang yang terakhir kita mau bahas tentang macam-macam tasyabbuh. Baik, mohon ditunggu sejenak. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan bahas tentang macam-macam tasyabbuh dengan non-muslim. Karena setelah kita paham macam-macamnya, kita bisa memberikan penilaian yang berbeda. Karena tasyabbuh itu bertingkat. Pertama, dilihat dari hukumnya. Yang pertama ya, macam-macam tasyabbuh dilihat dari, atau saya pindahkan di sini aja. Macam-macam tasyabbuh.
Yang pertama dilihat dari hukum. Maka di sana ada tasyabbuh sampai derajat kafir yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Ini jika meniru yang dilakukan adalah meniru dalam bentuk perbuatan kekufuran. Ya, ini bentuknya meniru perbuatan kekufuran. Tanpa terpaksa. Dia tidak terpaksa untuk melakukan itu. Tidak ada yang memaksa dia, tapi dia melakukan itu dengan sukarela, sadar, dalam kondisi sadar. Maka ini bisa menyebabkan jadi kafir. Misalnya ada orang meniru menyembah kepada arwah atau menyembah kepada patung apapun bentuknya. Muslim yang meniru menyembah kepada patung non-muslim. Dia nyembah-nyembah pakai alat-alat yang disembah itu. Walaupun iseng, ini kan tasyabbuh ya. Walaupun iseng dan itu bentuk penyembahan kepada selain Allah ya, maka perbuatan dia bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena dia melakukan praktek kekufuran. Jika dia tidak bertobat, maka dia dianggap sebagai orang yang ya terang-terangan murtad karena dia melakukan perbuatan kekufuran. Yang kedua, tasyabbuh yang tidak sampai keluar dari Islam. Nah, tasyabbuh yang tidak sampai keluar dari Islam ini beragam ya. Ada tasyabbuh yang statusnya dosa besar, dan ada yang tasyabbuh statusnya bukan dosa besar. Sifatnya hanya kesalahan yang lebih ringan. Contoh tasyabbuh yang dosa besar misalnya, dia menggunakan identitas yang menjadi ciri khas non-muslim. Misalnya pakai kalung yang menjadi ciri khas non-muslim, kalung salib misalnya. Atau dia mengarak salib kemana-mana. Dia berpakaian dengan pakaian non-muslim, yang itu menjadi ciri khas tokoh non-muslim. Nah, seperti ini tidak boleh. Bahkan itu bisa jadi dosa besar, karena membuktikan kalau dia ada loyalitas. Ada loyalitas. Baik. Selanjutnya, yang kedua, dilihat dari jenis perbuatannya. Tasyabbuh dilihat dari jenis perbuatannya, maka bisa kita bagi menjadi dua. Ada tasyabbuh untuk perbuatan yang sudah ditegaskan dalam dalil. Tasyabbuh yang sudah ditegaskan dalam dalil. Nah, yang sudah ditegaskan dalam dalil ini ada dua. Yang pertama urusan ibadah. Dan tadi sudah kita sebutkan, tasyabbuh sampai pada titik urusan ibadah, menyembah selain Allah, bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Yang kedua, selain urusan ibadah, tasyabbuh untuk selain urusan ibadah, namun menjadi ciri khas non-muslim. Walaupun dia bukan urusan ibadah, tapi dia menjadi ciri khas non-muslim. Nah, apa saja yang menjadi ciri khas non-muslim yang ditegaskan dalam dalil? Ini kan yang ditegaskan dalam dalil. Contoh, cukur jenggot misalnya. Terus apa lagi? Membiarkan
membiarkan apa? Uban, tidak disemir. Kemudian apa lagi? Yang dia non ibadah. Bukan isbal. Isbal pelanggaran umum. Non ibadah yang dia menjadi ciri khas non muslim. Wallahu alam. Nanti kalau ketemu ya. Memang ada perbuatan yang tegas dilarang. Itu bukan karena masalah tasyabbuh. Seperti minum khamr, makan bangkai, orang kafir seperti itu. Ya. Tapi itu bukan karena alasan tasyabbuh. Memang dilarang. Walaupun tidak ada larangan tasyabbuh, itu nggak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, ada tasyabbuh untuk perbuatan yang tidak ditegaskan dalam dalil. Baik. Untuk perbuatan yang tidak ditegaskan dalam dalil, sehingga tidak ada penjelasan yang khusus tentang ini. Nah, untuk yang tidak ditegaskan dalam dalil, contohnya model pakaian. Contoh model pakaian. Baik. Nah, yang seperti ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Pertama, sudah menjadi kebiasaan semua masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan semua masyarakat, sehingga tidak lagi jadi ciri khas non-muslim. Nah, niru ini boleh. Ini bukan tasyabbuh. Sehingga masuk dalam kategori tasyabbuh apabila menjadi kebiasaan, apabila masuk kategori tasyabbuh apabila menjadi ciri khas non-muslim, ya. Tapi belum menyebar kemana-mana, sehingga orang kalau lihat itu, oh ini non-muslim. Nah, belakangan itu karena menyebar kemana-mana, akhirnya nggak bisa dibedain mana yang muslim mana yang non-muslim. Nah, pada posisi itu maka sudah tidak lagi berlaku tasyabbuh. Wallahu a'lam. Yang kedua, perbuatan yang menjadi ciri khas non-muslim. Nah, ini dilarang untuk ditiru. Baik. Nah, bedanya apa sih dengan yang atas tadi? Tasyabbuh yang ada dalilnya, ditegaskan dalam dalil. Jadi untuk yang pertama tadi, kalaupun masyarakat Yahudi itu berubah, maka kita nggak perlu berubah. Misalnya, Nabi SAW menyebut agar kita jangan tasyabbuh dengan Yahudi, sehingga cukur jenggot. Sudah? Sehingga kita ulang ya. Nabi SAW menyebut agar kita tidak tasyabbuh dengan Yahudi, sehingga kita diperintahkan membiarkan jenggot. Baik. Lalu sekarang Yahudi semuanya membiarkan jenggot, semuanya berjenggot. Apakah kaidah tasyabbuh masih berlaku? Jawabannya masih berlaku. Loh kan, tapi semuanya membiarkan jenggot. Iya. Sehingga yang terjadi bukan kita niru Yahudi, tapi Yahudi niru kita. Tidak masalah. Sehingga kita tidak perlu mencukur jenggot, walaupun Yahudi tidak mencukur jenggot. Misalnya rabi-rabi Yahudi ya. Rabi Yahudi itu mereka jenggotnya panjang-panjang, dibiarin saja. Ya, umat Islam kalaupun punya jenggot panjang bukan berarti dia niru Yahudi, tapi yang tepat Yahudi niru kaum muslimin. Karena nenek moyangnya Yahudi dulu mereka tidak berjenggot, mereka dicukur jenggotnya. Wallahu alam. Itu sebagai salah satu contoh. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah nanti catatan ini akan kita share ke jamaah sekalian.
Barangkali itu sebagai pengantar. Nanti insya Allah di sisa waktu ya kurang lebih 15-an menit bisa dimanfaatkan untuk diskusi terbatas bagi Anda yang terlibat atau tergabung dalam Zoom. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khair Ustaz Amin Baiz. Alhamdulillah ini maksimal, ternyata memang banyak sekali penjelasan yang selama ini kami mungkin masih ragu. Jadi ada contoh Yahudi jenggot, kita biar jenggot karena supaya menyisihi. Ternyata sekarang kenyataan Yahudi banyak yang tidak menyukur jenggot, bisa masa panjang juga dengan kita. Alhamdulillah tadi penjelasan sudah jelas batasan-batasan secara umum. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan mungkin langsung saja bisa. Untuk ini saya ada satu Ustadz akan saya sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang rambutnya sudah beruban menyindir dengan warna hitam sehingga menyerupai warna aslinya? Oleh Ustadz. Baik, Nabi SAW melarang itu ya. Coba kita bacakan hadisnya. Ini kisahnya tentang Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah. Pada saat peristiwa Fathu Makkah, Abu Quhafah itu didatangkan untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'suhu wa lihyatuhu katsaghamah bayadan. Sementara rambutnya, rambut kepala, jenggotnya itu seperti merpati putih, semuanya putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Ubah warna ubahnya ini dengan warna apapun. Wajtanibus sawad, tapi jauhi warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubah, namun jangan menggunakan warna hitam. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Apabila sudah terlanjur ya sudah. Ya. Namun nanti kalau memutih lagi, silakan disemir, jangan pakai warna hitam, tapi bisa digunakan warna coklat atau biru yang mendekati seperti warna hitam. Wallahu a'lam. Baik, kalau Ustaz, jadi mudah-mudahan tadi Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Jadi Ustaz sambil ini nunggu yang lain, jadi ternyata rambut hitam itu dilarang tidak hanya buat laki-laki saja Ustaz, menyemir dengan hitam. Yang apa? Rambut hitam? Jadi kalau ubanan. Oh iya, larangan menyemir dengan hitam berlaku bagi laki dan perempuan, karena Nabi SAW tidak memberikan rincian. Beliau hanya menyampaikan wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Ya, sehingga hukum asalnya berlaku bagi laki dan perempuan. Ya, betul. Gimana, Pak? Jadi menyindir uban itu memang anjuran Rasulullah ya Ustaz ya. Betul. Nah, kalau kemudian Ustaz ada lagi pertanyaan dari tadi ada yang ingin tanya langsung Ibu Putri, silakan Ibu Putri. Jazakallahu khairan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terkait dengan hadis man tasyabuha biqaumin fahuwa minkum Ustaz. Ketika seseorang yang sudah diberitahu misalnya Ustaz hukum misalnya merayakan ulang tahun atau anniversary dan lain-lainnya itu adalah tasyabuh dan sudah diingatkan berkali-kali, sudah dijelaskan juga ada dalil dan lain-lainnya Ustaz, bahkan sudah diperdengarkan juga kajian-kajiannya, tapi fulanah tetap merayakannya, tetap tidak mau mengikuti gitu Ustaz. Apakah itu termasuk dosa besar atau bisa mengeluarkan dari Islam Ustaz karena sudah tahu hukumnya Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
Barakallahu fiik. Baik. Kalau disebut keluar dari Islam terlalu jauh, ya. Karena di situ bukan meniru yang tingkatannya menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, apakah bisa disebut dosa besar? Ini juga mungkin perlu pertimbangan. Karena tasyabbuh merayakan itu, anniversary, ulang tahun dan seterusnya, ini tidak mansus. Tidak mansus ya. Beda dengan tasyabbuh yang mansus. Seperti masalah jenggot tadi itu mansus. Taib. Kemudian berkaitan dengan perayaan-perayaan ini, apakah bisa disebut tasyabbuh? Pertama, sebenarnya kaum muslimin sendiri juga melakukan aneka perayaan. Cuman mungkin ada sedikit budaya yang berbeda. Ada perayaan pulang dari safar. Ada perayaan karena pindah rumah atau bangun rumah. Maka ada istilah wakirah, ada istilah naki'ah. Itu perayaan. Naki'ah namanya perayaan pulang dari safar. Kalau al-wakirah itu perayaan karena tasyakuran karena pindah rumah. Dan ada tasyakuran yang lain. Nah, dari sekian banyak tasyakuran itu, yang disyariatkan dalam agama kita adalah walimatul urs, walimah pernikahan. Selain itu tidak. Meskipun para ulama membolehkan kalau orang mengadakan hajatan karena anaknya lulus, anaknya sunat, atau karena pindah rumah baru, atau karena baru pulang safar dari haji, itu boleh enggak? Seperti ini, sebagian ulama mengatakan hukum asalnya boleh, karena itu hal yang mubah. Sebab tasyakuran itu tidak dibatasi oleh hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Orang boleh tasyakuran karena mereka punya momentum tertentu. Sehingga beberapa walimah yang tadi kita sebutkan, ada walimah pulang haji, walimah bangun rumah dan seterusnya, hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya, bagaimana dengan model ulang tahun, anniversary? Ya, memang kita tahu ini awal mulanya bukan datang dari kalangan kaum muslimin. Namun belakangan itu jadi hal yang lumrah di tengah kaum muslimin. Apakah itu masih bisa terhitung sebagai tasyabbuh? Sehingga yang dulunya itu, ya dulu masyarakat non muslim kayak gitu, kalau mereka ulang tahun niup lilin, terus dibawa ke negeri muslim. Apakah ketika dibawa ke negeri muslim dalam hal ini masih bisa disebut tasyabbuh atau tidak? Wallahu alam, yang kami pahami dalam hal ini memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama menyebutkan untuk bisa disebut tasyabbuh kurang mencukupi syarat. Karena ini murni praktek duniawi dan semarak di masyarakat. Sehingga tidak hanya berlaku bagi non-muslim saja, orang muslim pun sudah lama melakukannya. Maka tidak akan ada kecurigaan ketika orang melakukan seperti ini, oh jangan-jangan itu upacara non-muslim. Tidak. Mereka tahu ini ulang tahun, atau ini perayaan peringatan hari jadi perusahaan ini yang kesekian. Wallahu a'lam ala kullin, intinya kalau kita masih menganggap ini perbedaan pendapat, ya, jadinya kita tidak bisa menilai ini dilarang mutlak, apalagi sampai tingkatan dosa besar atau kekufuran tadi ya. Itu yang saya pahami. Jadi masalah perayaan-perayaan tentu standarnya berbeda atau kondisinya berbeda dengan meniru pakaian, meniru aktivitas yang menjadi ciri khas mereka dan seterusnya. Kalau nggak salah ya, Dr. Khalid Muslih, hafizahullah, muridnya Ibnu Utsaimin, beliau tidak menilai itu sebagai pelanggaran. Ya meskipun beliau sampaikan dalam budaya Islam itu tidak ada. Namun model anniversary, kemudian ulang tahun dan seterusnya, beliau tidak nilai itu sebagai pelanggaran yang serius. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, boleh menambahkan sedikit Ustaz? Tafadhali. Yang ini yang Ana sampaikan itu tadi, dia merayakannya dengan menggunakan cake, meniup lilin dan musik gitu Ustaz. Ya kalau musiknya bermasalah, tapi yang dibahas musik isi dari perayaan atau kegiatan perayaan itu.
Saya sendiri menyampaikan ini juga pelan-pelan. Karena begini, ada kaidah, dan saya dapat kaidah ini dari Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah, dan beliau bilang ini adalah kaidah yang pernah disampaikan oleh Malikiyah, tapi saya belum menemukan referensi dari Malikiyah itu. Saya mencoba untuk nyari mana keterangan ulama Malikiyah yang menyampaikan itu, dan bahkan ada yang bilang itu keterangan Imam Malik, tapi saya nggak nemu. Sebuah amalan duniawi yang dulunya jadi ciri khas non-muslim, kemudian lama-kelamaan lalu ditiru oleh kaum muslimin, terus menyebar ke semua kaum muslimin, sehingga itu bukan lagi ciri khas non-muslim. Maka praktek ini sudah tidak bisa lagi disebut tasyabbuh, karena bukan lagi ciri khas, dan itu amalan duniawi. Lain dengan yang mansus tadi ya, yang disebutkan nasnya. Kalau ada nasnya ya nggak bisa ditawar. Misalnya pakai toga, pakaian toga wisuda. Ya, itu dulu ciri khas gereja. Nah, sekarang pakaian toga itu pakaian wisuda. Muslim non muslim melakukan semua. Artinya pakaian seperti itu bukan tasyabbuh. Yang kedua, pakai celana jeans. Itu bagi sebagian orang ciri khas non-muslim. Nah, muslim gimana? Pakai sarung, pakai jubah. Makanya mungkin Bapak bisa lihat ada sebagian tokoh agama pesantren masa silam, pesantren salafiyah masa silam. Salafiyah yang saya maksud adalah pesantren yang hanya membahas kitab saja. Itu anti dengan yang namanya celana. Karena ini pakaiannya Belanda, pakaian peninggalan para Belanda, dan seterusnya. Karena mereka menganggap itu masih tasyabbuh. Tapi orang pakai celana zaman sekarang, ada orang pakai celana. Kita tidak mengatakan oh ini tasyabbuh dengan non-muslim. Baik. Nah, kemudian termasuk juga model acara tadi. Apa hukumnya perayaan kemerdekaan? Apakah bisa disebut sebagai tasyabbuh? Hampir di semua negara ada. Di Saudi ada, di negara kita juga ada, di negara-negara yang lain juga ada. Perayaan bisa bentuknya perayaan hari jadi, atau perayaan diangkatnya sultan ini, diangkatnya raja ini. Ada negara yang tidak pernah dijajah, tapi tetap punya hari besar negara. Nah, masing-masing negara punya hari besar negara. Merayakan hari besar negara boleh atau tidak? Dan di kenyataannya pemerintah Saudi misalnya merayakan. Nah, kalau bicara perayaannya, barangkali dalam hal ini tidak sampai pada tingkatan tasyabbuh. Tapi kalau kontennya, nah itu beda lagi. Perayaan yang mubah, walimah nikah misalnya. Walimah nikah ada musiknya, ada cake, terus tiup-tiup misalnya. Gimana itu? Kita akan mengatakan walimah nikahnya disyariatkan, tapi diisi dengan aneka acara yang perlu diluruskan. Nah, mungkin seperti itu pendekatannya. Dan mungkin bagi teman-teman yang saya kurang sependapat dengan ini, ya silahkan ya. Karena tentu saja kita menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk membolehkan praktek tasyabbuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita mendudukkan apakah ini tasyabbuh atau bukan. Kalau praktek itu bukan tasyabbuh, kita tidak akan menyebut itu tasyabbuh. Sehingga sisi tasyabbuhnya dari sisi mana? Oh, ini budaya non-muslim misalnya. Baik, apakah betul itu budaya non-muslim? Coba Anda lihat. Hampir di semua tempat ada. Berarti kan bukan budaya yang menjadi ciri khas non-muslim. Karena kalau disebut budaya non-muslim yang itu menjadi ciri khas mereka, ketika orang melihat, orang akan menilai, oh kamu non-muslim. Ya. Misal ya, ada orang megang gitar, terus orang di sekitarnya bawa lilin sambil mengucapkan doa-doa. Lalu yang bawa gitar ini sambil bernyanyi senandung-senandung tertentu.
Kalau Anda lihat kegiatan itu, Anda nilai apa? Muslim. Wah, ini sedang peribadatan. Anda akan mengatakan ini peribadatan. Karena itu jadi ciri khas mereka. Tapi kalau ada sebatas ya, ada anak bawa gitar di pinggir sungai atau di pantai sambil ngopi gitaran, Anda tidak akan mengatakan sedang ibadah karena mereka sedang berlibur. Maka mungkin alatnya sama tapi kegiatannya berbeda. Wallahu alam. Jadi intinya kita sepakat bahwa dulunya model seperti ini, aneka ulang tahun dan seterusnya, itu memang dulunya dari sana. Kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau kita pakai kaidah yang tadi disampaikan oleh Imam Malik, jika memang betul itu adalah keterangan dari Imam Malik, jika sudah merebak di seluruh kaum muslimin maka sudah tidak bisa lagi disebut tasyabbuh. Berarti ketika ini semuanya menjalar di seluruh kaum muslimin dan itu tidak mansus, tidak ada dalilnya, maka pada asalnya kembali kepada urusan dunia biasa. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sesuatu yang dilakukan oleh satu kaum yang muslim, kemudian tidak dilakukan kaum muslim, kemudian menjadi sesuatu yang kebiasaan secara menyeluruh, itu menjadi tidak tasabuh akhirnya gitu saja. Kita sudah berikan beberapa contoh seperti tadi ya, masalah pakaian yang dulu asal mulanya dari non muslim, kemudian setelah itu kaum muslimin memakainya, terutama pakaian laki-laki. Kalau yang perempuan kan terbuka auratnya, terutama pakaian laki-laki, misalnya pakai celana jeans, itu awal mulanya datang dari mana? Dari orang barat. Orang barat ya. Tapi sekarang misalnya ada orang pakai pakaian jeans, apakah kita akan sebut oh ini ciri khas non muslim? Nah, kita tidak menyebut demikian. Kalau isbal ya isbal lain lagi. Non jeans isbal pun bisa sarung isbal juga nggak boleh. Ini jenis kainnya jeans. Tapi Pak ketat. Nah, ketat itu masalah bentuk. Nah, masalah bentuk. Bahannya celana jeans. Kita akan mengatakan ini bukan tasyabbuh karena sudah semarak di masyarakat. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Jadi kalau memang dalil mengatakan tidak kompromi lagi gitu, Ustaz ya kira-kira. Baik, berikutnya Ustaz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal saudara kita menjadi kafir dan kita mengetahuinya setelah jadi kafir, apakah kita sebagai saudaranya berdosa karena membiarkan saudara kita menjadi kafir, Ustaz? Gimana? Kita? Jadi kita saudara kita menjadi kafir, kita baru tahu setelah jadi kafir. Apakah sebagai saudara kita berdosa membiarkan dia menjadi kafir? Kalau seperti itu berlaku, nanti kita akan berdosa dengan melihat semua maksiat yang ada di sekitar kita. Jadi begini Pak, saat kita melihat orang berbuat maksiat, apapun maksiat itu, baik maksiat dosa besar, dosa kecil maupun kekufuran, ya, di situ ada dua sikap. Satu, mendukung. Dua, membiarkan, tapi tidak mendukung. Sama atau beda? Beda ya. Kalau mendukung, ini ta'awun, tolong menolong dalam maksiat. Oh, saya dukung. Ya, nanti biar kamu nanti kamu bisa jadi tokoh agama di sana. Jadi daripada kamu di sini nggak dapat job, mending kamu di sana dapat job misalnya. Nah, kalau kayak gini bahaya karena dia memotivasi orang untuk keluar dari Islam dan bahkan mendukungnya. Yang kedua, kalau tidak mendukung, tapi membiarkan. Nah, membiarkan ini ada banyak latar belakang. Bisa karena saya mau menyampaikan tapi nggak berani, pakewo, nggak enak. Selama hatinya masih mengingkari, tidak masalah. Karena ketika hatinya masih mengingkari, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan
hatinya, wa dzalika adhaful iman, dan itu iman yang paling lemah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga orang ketika melihat kemungkaran dilakukan oleh orang lain, dia hanya bisa membenci, itu sudah mengukurkan kewajiban dengan tingkatan yang paling rendah. Maka kalau Bapak merasa saya tidak suka dengan saudara saya keluar dari Islam, tapi mungkin Bapak tidak bisa menyampaikan atau belum sempat menyampaikan, itu sudah mengukurkan kewajiban kita sebagai orang yang melihat maksiat. Baik, wallahu alam. Ada banyak sekali orang kafir yang hidup bersama Nabi SAW, dan beliau ingatkan mereka, tapi mereka masih bertahan kafir. Ya. Sehingga beliau gugurkan kewajibannya dengan mengingatkan. Kemudian kalau nggak bisa mengingatkan, misalnya ketemu non Muslim, saya kok nggak mendakwai dia, membiarkan dia maju mundur, mau ngejak diskusi, nanti jangan-jangan saya malah kalah. Ya, kita hanya mengingkari dengan batin, maka kita sudah menggugurkan kewajiban kita, baik ada hubungan kerabat maupun tidak ada hubungan kerabat. Wallahu alam. Ustaz, kalau khair Ustaz, alhamdulillah. Ini mungkin ada 3 pertanyaan Ustaz, mudah-mudahan waktunya cukup. Ini satu lagi terkait berita belakangan ini. Beberapa hari lalu ada Paus meninggal dan banyak orang mendoakan, termasuk Menteri Agama kita. Bagaimana sisi pandangan dari syariat Islam? Batasannya seperti apa mendoakan? Al-Quran telah menyebutkan itu, Pak, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendoakan orang kafir yang mati. Nah, Anda bisa buka surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka kerabat dekat, meskipun kerabat. Kalau enggak ada hubungan kerabat apalagi. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka. Dia mati dalam kondisi non muslim, ya, bagi kaum muslimin dia akan kekal di neraka. Kalau sudah jelas seperti itu, ya jangan didoakan. Mau doa apa? Doa diampuni nggak boleh, doa dirahmati sama juga nggak boleh, apalagi dimasukkan ke dalam surga nggak boleh. Terus gimana? Ya sudah, nggak usah mendoakan. Sehingga kaum muslimin dilarang untuk mendoakan orang non muslim yang meninggal dunia. Dan peringatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebagian dari keluarga Nabi SAW yang beliau cintai itu meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia dalam kondisi memegang agama nenek moyangnya, agama paganisme, non muslim. Sampai Nabi SAW berjanji, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, akan aku mintakan ampunan untuk Anda sepanjang aku tidak dilarang. Maka Rasulullah SAW ingin memohonkan ampunan untuk Abu Talib, dilarang oleh Allah Ta'ala. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi Nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrik meskipun mereka kerabat dekat. Abu Talib itu jasanya besar bagi Rasulullah SAW. Sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sampai Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kau cintai. Orang yang kau cintai itu Abu Talib. Sehingga orang yang berjasa kepada Nabi SAW saja, beliau dilarang untuk mendoakan. Kalau sekarang ya, saya, bapak, ibu misalnya, doakan Abu Talib biar masuk surga. Tidak boleh. Kamu baca sejarah, Abu Talib ini berjasa sekali untuk Rasulullah SAW. Sehingga saat Nabi SAW berdakwah di Mekah, Abu Talib itu seperti benteng bagi beliau dari ancaman orang-orang musyrikin yang mau menyerang Nabi SAW. Mereka malu dengan posisi Abu Talib, yang termasuk pemuka Quraisy ketika itu. Tapi Abu Talib nggak mau beriman, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah.
Nah, selanjutnya. Ya, insyaallah ya Ustaz. Ini ada 2-3 pertanyaan, saya coba mempercepat pertanyaan ini supaya bisa dijawab. Kemudian ini ada Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak sekarang di kalangan masyarakat sudah menyatakan dirinya seorang muslim, tapi masih menggunakan tato di seluruh badannya. Mohon pencerahan. Ya, dia muslim ini pelaku dosa besar. Dia punya tato di badannya. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Maka kita perlu memberikan rincian. Yang pertama, tato itu dia buat setelah dia tahu kalau itu salah. Dia seorang muslim dan dia tahu bertato nggak boleh, tapi sengaja dia malah memakai tato. Ya, dia melakukan perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tato ini sudah ada sebelum dia hijrah. Dia muslim, tapi karena pergaulan akhirnya dia bertato, dan dia nggak tahu kalau ternyata tato itu laknat. Bahkan tatonya di muka. Setelah itu dia tobat. Nah, setelah dia tobat, kenapa masih bertato? Di sini ada 2 keadaan. Pertama, dia masih membanggakan tatonya, pamerin tatonya. Nggak ada upaya untuk menghilangkan, malah dipamerin. Maka sebenarnya dia belum bertobat. Buktinya dia pamer dengan maksiat. Yang kedua, dia tobat dan dia nggak ada keinginan untuk pamer tato. Bahkan dia merasa nggak enak dengan tato ini, merasa nggak nyaman. Namun karena pertimbangan sisi bahaya, dia nggak bisa menghilangkan tato itu seketika. Apalagi yang di muka. Ini kalau dihilangkan gimana? Ya mungkin akan beresiko kulitmu jadi seperti ini, jadi seperti ini. Saya pernah punya jamaah. Sekarang kan sudah ada teknologi penghilang tato, ya lebih pakai laser gitu ya, lebih gampang. Saya punya jamaah, dia menghilangkan tato itu pakai daun, apa nama daunnya itu? Jadi daunnya kalau ditempel di badan itu melepuh. Dia tato di, pokoknya. Bagian rusak yang dilarang. Iya, jadi tatonya itu di lengan ini. Setelah dia tobat, dia rajin sholat jamaah, dia pengen memperbaiki diri. Dia mau menghapus tato pakai daun itu ditempel di tangannya, melepuh sampai orangnya hilang dari masjid. Hilang dari masjid sakit. Kita cari, kita kunjungi. Terus dia bilang, saya nggak bisa ke masjid, demam. Kenapa Pak? Luka, ditunjukkan lukanya. Masya Allah. Mas, kok nggak bilang dulu kalau mau kayak gini? Saya nggak. Nah, gimana lagi? Saya sudah nggak senang sama tatonya. Tapi ya resikonya di dagingnya ya seperti orang kena borok gitu ya. Jadi bernanah. Nah, itu kan resiko. Dan mungkin bagi sebagian orang, saya belum siap dengan resiko ini, bahkan bisa berbahaya. Maka boleh ditunda semampu yang kira-kira dia bisa bersihkan bertahap. Kalaupun saya sudah nggak sanggup Pak kalau membersihkan tato, ya sudah, bertahan sampai dia mati dalam kondisi pakai tato. Yang penting tobat tadi. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Ustaz. Kemudian Bismillah Ustaz. Kalau walimatul ursi itu ternyata dengan ritual kirim doa ke leluhur, bagaimana hukumnya Ustaz? Kirim doa ke leluhur nggak ada masalah Pak. Kita mendoakan orang mukmin yang hidup maupun yang mati, mendoakan nenek moyang kita yang sudah meninggal yang muslim, sah-sah saja. Kalimat kirim doa ke leluhur kan mendoakan orang yang sudah mati, betul kayak gitu? Iya. Iya, apa salahnya? Mau di acara walimah maupun di acara A, acara B, kecuali kalau ada keyakinan walimah ini tidak sah kalau tidak kirim doa ke leluhur. Nah ini masalah, kata siapa? Atau ada keyakinan leluhur datang saat walimah. Nah ini juga masalah juga, ngawur itu, masa arwahnya datang. Tapi kalau mengirim doa ke leluhur di acara apapun, boleh-boleh saja. Anda sedang jalan kaki, kemudian ketemu kuburan, terus teringat kakek yang sudah meninggal, teringat nenek, teringat mbah buyut, terus kita doakan mereka, kan mendoakan leluhur. Anda berkendara, naik mobil,
kemudian tiba-tiba teringat nenek, terus mendoakan nenek, sah-sah saja. Jadi mendoakan leluhur nggak ada masalah. Kalau hanya mendoakan leluhur, mendoakan leluhur sama dengan mendoakan orang yang sudah meninggal, pendahulu kita selama dia muslim. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, assalamualaikum. Maksudnya itu Waalaikumsalam. Gitu Ustaz. Jadi dia malam urus besok ya. Ternyata malamnya itu dengan kirim doa dengan acara tahlilan dengan niat kirim doa ke leluhur. Nah, ini kalimat pertanyaannya ini yang salah ya. Nah. Tadi ada salah nulis Ustaz. Jadi barakallahu fikum. Mungkin yang dimaksud apa hukum kirim bacaan Al-Qur'an untuk orang yang sudah mati atau kirim dzikir untuk orang yang sudah mati. Nah, ini beda lagi. Sehingga kita ngundang orang, terus mereka kita minta baca Yasin untuk dikirim ke kakek, dikirim ke nenek. Boleh enggak itu? Ada 4 madhab dalam hal ini, beda pendapat. Madhab Hanafiyah, Hambali mengatakan boleh dan sampai. Madhab Malikiyah melarang dan tidak sampai. Demikian pula madhab Syafi'iyah, tidak sampai. Dan masing-masing punya dalil. Dan secara pribadi saya lebih cenderung untuk mengikuti pendapat Syafi'iyah seperti keterangan Ibnu Katsir di surat An-Najm, tafsir surat An-Najm. Ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia tidak mendapatkan kecuali dari hasil yang dia kerjakan, dan apa yang dia kerjakan itu akan ditampakkan kepadanya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'iyah bahwa menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang sudah mati enggak sampai. Karena itu bukan amalnya. Itu amal orang lain. Nah, meskipun demikian di sini masih ada khilaf antar para ulama. Namun ya juga perlu dipertimbangkan tentang masalah keikhlasan. Mereka itu diundang suruh kayak gitu, niatnya apa? Apakah niatnya karena dapat berkat, dapat besek, ya, dapat duit, atau dapat apa? Nah, kalau niatnya karena itu kan berarti dia sudah tidak ikhlas dari awal. Dan percuma saja amalan orang yang tidak ikhlas mau dipakai apa? Intinya orang sebut ini acara midodareni ya. Upacara menjelang akad nikah. Dalam Islam itu tidak ada. Adanya walimah setelah akad nikah. Sehingga kalaupun mau acara ya mending dipakai saja acara setelah akad nikah. Karena ada anjurannya, ada sunnahnya. Kalau sebelum akad nikah tidak bisa disebut walimah nikah. Wallahu alam. Bisa kalau khilaf nih mungkin yang terakhir Ustaz, ini kaitan dengan maulid Ustaz. Ustaz bertanya, kalau maulid Nabi yang sekarang ini sudah merebak di mana-mana, itu bagaimana Ustaz? Jadi dalam diriku, kalau ulang tahunnya gitu Ustaz, merebak di mana-mana, maka itu termasuk boleh Ustaz. Kemudian mirip dengan haul-haul Ustaz, lebih banyak mudaratnya. Enggak Ustaz. Baik. Masing-masing acara kan bentuknya beda Pak ya. Ulang tahun, anniversary perusahaan, perayaan maulid, haul itu beda. Kita mulai dari haul. Haul itu peringatan kematian. Dalam agama kita, kematian jangan diperingati. Sebagaimana keterangan Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu al-ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha. Kami menganggap kumpul-kumpul kemudian makan-makan setelah pemakaman itu termasuk praktek meratapi mayit. Jadi sahabat itu menghindari kayak gitu. Baik, makanya musibah ya sudah musibah. Jangan ada acara peringatan musibah. Yang kedua, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu latar belakangnya agama. Orang merayakan itu dalam rangka untuk beribadah. Nah, beribadah yang kayak gini kan tidak ada panduannya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Walaupun beliau yang paling tahu kapan
hari lahir beliau. Sahabat juga demikian. Mereka yang paling tahu atau lebih tahu tentang kapan tanggal lahir Nabi SAW. Tapi nggak ada. Dan itu berlangsung selama 400 tahun. Karena baru muncul di abad keempat. Atau bisa kita sebut 300-an tahun. Maulid itu pertama kali baru muncul abad keempat. Atau abad kelima Hijriah. Nah kalau baru muncul segitu berarti zaman Imam Syafi'i nggak ada. Zaman Imam Malik nggak pernah ada. Zaman ulama-ulama masa silam nggak pernah ada. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Setelahnya zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik tabi'in ya. Zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak pernah ada. Zaman Imam Bukhari nggak pernah ada. Nah, berarti kan kita bisa pastikan ini amaliyah baru muncul belakangan. Nah kemudian tokoh generasi setelahnya mereka barulah punya pandangan yang beragam. Ada yang masih memberikan toleransi jika acaranya seperti ini. Ada yang sama sekali nggak ada toleransi. Ini harusnya ditinggalkan. Kita mengakui adanya beda pandangan dalam masalah ini. Wallahu alam. Ya, kalau ini ada pertanyaan satu lagi, apa Ustaz? Kelihatannya mengulang penjelasan. Mohon penjelasan Ustaz tentang al-maghdubi al-dhalin dalam menyerupainya, apa bisa dikatakan demikian? Ghairil maghdubi, yang tadi al-maghdub Yahudi, ad-dhalin Nasrani. Menyerupai mereka berarti mendekati status mereka. Sehingga orang menyerupai Yahudi berarti dia mendekati al-maghdub. Menyerupai Nasrani mendekati ad-dhalin. Wallahu alam. Baik, di sini sudah maghrib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallahu khair.